Yang ketiga, berpegang teguh kepada ahlul bait atau mengikuti ahlul bait, mahabbah ahlul bait. Umat Islam sepakat mencintai ahlul bait itu wajib. Walaupun nanti berbeda siapa yang dimaksud dengan ahlul bait, tapi memang mayoritas berpendapat bahwa masih dikategorikan dzurriyyah ahlul bait adalah cucu Rasulullah dari Al Hasan dan Husain atau dari Ali bin Abi Thalib. Tapi apakah setiap orang yang melaporkan bahwa ini cucu Rasulullah itu diterima? Tidak. Harus diteliti dulu. Ya kayak hadis tadi itu, teliti dulu. Karena apa? Lalu kalau semua orang ngaku diterima, ya rusak. Asal hidungnya mancung, badannya jangkung, gitu kan. Lalu ngaku cucu Rasul, cintai saya wajib. Sejarah mencatat banyak orang yang menisbatkan kepada Rasulullah, tapi bukan. Ya, memang karena kita selama ini tertidur pulas, dinak bobokan, dan pikiran kita itu kalau cucu Rasul itu mesti pakai udeng-udeng itu cukup cirinya. Tidak ingat bahwa di Timur Tengah itu udeng-udeng itu bukan spesial cucu Rasul. Lalu ketika ada orang yang mencoba menganalisa nasab silsilah seseorang, itu kita nolaknya pakai udeng-udeng. Dia kan pakai udeng-udeng. Dia ngajinya selawatnya bagus. Bukan itu masalahnya. Benar kata orang, supaya kita tidak salah mencintai. Rasul perintahkan mencintai ahlul bait, kita punya cinta akan kita tumpahkan ke dia. Tapi pastikan bahwa pengakuannya benar. Gitu loh. Nah, terus para ulama juga mengambil kriteria. Ya, pastikan. Ketika ada pendapat bahwa ini adalah mazhab ahlul bait, kita teliti. Apakah benar seperti itu fikihnya ahlul bait? Kita teliti, tidak apa-apa, boleh. Penisbatan pendapat itu kepada ahlul bait benar apa tidak? Itu penting. Nah, itu sebenarnya. Sebab kita tidak mau baca Quran tapi Quran palsu. Kita tidak mau mengamalkan hadis palsu. Pun kita tidak mau mencintai ahlul bait tapi ahlul bait yang tahu ini benar apa tidak ada ahlinya semua. Nah, kita orang awam nggak usah ikut campur lah. Ada dewek-dewek ahli ini. Saya tidak percaya dengan ini, ya diskusi. Nggak mungkin lah masa firman Allah kayak gini, teklor ini. Diskusi kepada ahlinya. Hadis ini nggak mungkin, doif ini pasti sahih. Ini sisanya pasti benar. Ayo diskusi, debat terbuka kalau perlu. Seperti itu. Jadi jangan pertentangkan antara sunnah dengan ahlul bait. Tidak ada pertentangan. Ada memang persoalan. Indikator hadis itu sahih ada. Tanda-tanda hadis itu palsu ada. Pun tanda-tanda ahlul bait palsu ada. Maka para ulama mengatakan yang dimaksud dengan ahlul bait yang wajib diikuti adalah yang alimnya. Lah kalau sama yang bodoh mau ngaji apa? Mau sholat sama orang bodoh? Yang mana? Yang baik akhlaknya dan mencontoh Rasulullah dalam kehidupannya. Wis, ayo kita lihat Rasul pernah berdoa, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan. Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki ali keluarga Muhammad itu hanya pas-pasan. Ada yang gitu sekarang. Keluarga Muhammad itu dalam doa Nabi ini doakan, ya Allah, aku mohon rezeki keluargaku itu pas-pasan saja, qutan kafafan. Kira-kira doa Rasul dijabah nggak? Jadi kalau ada yang mewah-mewah itu pas nggak dengan doa tadi? Dua, inna la tahillu lana sadaqah. Kami ahlul bait, sedekah itu tidak halal buat kami. Nggak boleh. Zakat tidak boleh, sedekah tidak boleh. Jadi kalau ada orang minta sedekah itu pas nggak? Ngaku cucu Nabi. Bagaimana pula kalau orang ngambil kotak amal? Saya kemarin dapat laporan dari seseorang, nanti aja kita angkat, videonya ada, bahwa seseorang itu jadi kaya raya gara-gara kotak amal di kuburan miliaran. Anehnya ngaku cucu Rasul. Menzinahi anak orang, ngaku cucu Rasul. Saya tidak nyebut siapa-siapa, hanya modal udeng-udeng. Rasul itu tidak pernah bohong. Dan Rasul berbicara, ahlul baitin Nabi itu lurus, bersih. Karena kalau mau berbicara, mau berbuat, mau bertindak itu mikir malu. Jangan sampai Rasul dipermalukan. Jadi jangan pertentangkan. Ojo dibandingke, ojo tandingke. Jadi saya ulangi, kami akan mengamalkan Al-Quran, berpegang teguh pada Al-Quran, tapi bukan Quran yang palsu. Kami akan berpegang teguh pada hadis, bukan hadis yang palsu. Pun kami akan mencintai dan mengikuti ahlul bait, bukan ahlul bait yang selesai.